rombel tahap 2. Di sini ada 9 menurut saya paling urgent dan fokusnya itu ke siswa. Memahami pentingnya tujuan materi ini adalah teman-teman nanti tahu pentingnya rombel itu apa. Kemudian hasilnya nanti dengan rombel komunitas belajar sebagai wadah kita itu mengembangkan diri secara internal di sekolah kita. Ya, itu bentuk pengembangan dari MGMPS, Bapak Ibu. Di situ kita juga bisa berbagi praktek baik atau bagaimana kita sharing terkait pembelajaran yang sudah kita terapkan, bagaimana solusinya. Itu berimbas pada bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa versi terbaik dari internal sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya terjemahkan. Setuju kalau baik pakai Bu Rahma? Ya, terima kasih semuanya, sangat setuju ya, karena MGMPS itu merupakan komunitas kita yang paling dekat, yang terdekat, sehingga kita sangat perlu untuk berkoordinasi. Terima kasih. Terima kasih atas uraian yang sudah diberikan. Kita membicarakan soal yang akan kita berikan ke siswa, itu juga sudah kegiatan rombel. Dan rombel itu tidak harus di PMN, malah yang diutamakan sekarang adalah yang MGMPS, kemudian rombel intern SMA Suko. Terima kasih. Rombel saya hanya untuk anak muda-muda ya. Itu kita punya Semansa menuju generasi emas. Nah, kegiatan rombel apa yang biasa Bapak Ibu lihat di dalam? Bagian pembuatan perangkat pembelajaran seperti modul ajar dan LKPD. Untuk pembelajaran dalam sekolah bisa untuk ini satu mata pelajaran, jadi kayak semacam MTS. Terus kemudian juga modul dalam lingkungan sekolah sendiri, itu kan biasanya rekan-rekan sejawat nanti bisa saling berkomunikasi tentang misalkan tentang pembuatan media pembelajaran, tentang modul dan lain sebagainya, seperti itu. Betul sekali, saya tambah lagi deh. Kalau tadi Bu Aini ngobrol MDMP serumpun. Nah, jadi MDMPS serumpun baru rombel dalam sekolah. Oke, adalah tempat belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil murid. Nah, rombel itu punya 3 ide besar. Terima kasih Bu Lili. Saya kira rombel kita sudah tersampaikan ke murid, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan teman sejawat, kita MGMPS, kita berkolaborasi dengan MGMPS yang lain. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan di MGMP itu kita sampaikan ke murid, seperti itu. Kita mengkomunikasikan Syahraja. Kita akhirnya tahu kelemahannya Syahraja apa. Kita akhirnya tahu penyebabnya Syahraja. Kenapa dia seperti itu. Dan ini saja sudah termasuk berpihak kepada murid lomba atau membahas kenakalan murid. Nah, sekarang kita fokus pada pembelajaran. Kita ubah sedikit. Boleh dengan nah, oh Bu Anjar materi ini enaknya yuk praktek aja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, membudayakan kolaborasi dan bertanggung jawab. Saya biasanya jawili Bu Anjar, saya biasanya jawili Bu Nur Hasana. Ayo ini digawe praktek karena ini menarik. Gitu. Lalu yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Nah, ini fokus kita ke murid. Jadi kemarin itu diingatkan. Yang kedua, turun.
Ini dengan sedaya berkah. Jadi menurut saya adanya label NBMPS utamanya sangat mendukung kami dalam penyusunan perangkat pembelajaran, mengingat untuk perangkat pembelajaran bahasa Jawa sendiri tidak tersedia lengkap seperti mapel yang lain. Jadi mau tidak mau kami berada mencari solusi untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan sekolah. Jadi sudah fokus ke murid ya Bu ya? Sudah, karena untuk bahasa daerah bunyinya bahasa daerah gitu, bukan bahasa Jawa. Karena kalau bahasa daerah kita harus mengikuti kondisi daerahnya masing-masing, tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain. Begitu. Kemudian untuk Bu Luki, menurut Bu Jenengan, untuk kombelnya geografi apakah keunggulannya apa dan kekurangannya apa? Yang intern saja dulu, kita mengevaluasi diri kita sendiri. Terima kasih. Jadi di sini untuk kombel geografi kebetulan ada 3 guru geografi dan semuanya kompeten. Dan itu menurut saya sudah menjadi keunggulan tersendiri. Sedangkan untuk kekurangannya saya rasa belum ada, karena untuk sarana-prasarana semua bisa terpenuhi. Contohnya seperti kami ada materi P2P tanah itu, untuk materi P2P tersebut kami bisa meminta bantuan dari guru kimia untuk sarana-prasarana dari lab kimia untuk kalau kita praktek seperti itu. Jadi untuk sarana prasarana aman, dan untuk waktu sendiri kami juga sudah aman. Terima kasih. Itu tadi dari mata pelajaran ya. Sekarang kayak ingin berkomunikasi dengan BK. Nah, menurut BK, apakah sudah berlangsung kabelnya BK yang seluruh kita dan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ini untuk kegiatan dalam BK ini dalam HPMN. Alhamdulillah bisa saling sharing dan saling berbagi apa yang belum saling mengingatkan dan kerjasama. Jadi bagaimana biar tetap selesai. Penanganan siswa Bu, apakah tersedia waktu tertentu? Iya, kita selalu menyempatkan waktu untuk terutama para siswa. Terima kasih Bu. Dari diskusi kita yang cukup singkat, saya yakin Kombel di SMA Suko akan memberikan kontribusi yang maksimal untuk murid dan murid. Jadi kalau bulan-bulan ini kita masih disibukkan dengan pengelolaan kerja, sehingga yang kita sering diskusikan adalah terkait pengelolaan kerja di PMN, maka untuk selanjutnya marilah kita fokus Kombel untuk satu, berkomunikasi terhadap kondisi siswa kita, yang kedua menemukan metode dan model pembelajaran yang menunjang keaktifan siswa. Oke, seperti itu harapan besar dari materi upgrade Kombel kemarin. Lanjut Bu. Kimia anak ini pintar nggak? Saya jawab tidak. Oh makanya fisika kok elek. Tidak ingat terus ya itu. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi mari kita buka komunikasi yang maksimal untuk peningkatan pelayanan terhadap siswa, ya. Yang utama pada topik yaitu murid. Selain kita mengevaluasi hasil belajarnya, kan kita harus tahu kenapa anak ini males belajar. Kira-kira apa yang bisa kita gunakan data hasil pendidikan untuk kita bisa fokus di Kombel, kita pakai data apa? Pak Agus mungkin bisa. Jadi itu jadi acuan kita dalam menentukan pembelajaran selanjutnya atau strategi pembelajaran lainnya seperti itu. Tidak betul sekali. Saya sedikit ilmu yang saya dapat dan memang harus didiseminasikan. Semoga ini bisa mengubah mindset kita. Ternyata kita selama ini sudah melakukan komunikasi terkait murid dan murid.
Mungkin nanti kalau ngobrol ya kita foto, kalau